Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Wawan Suasono beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Remaja Islam Masjid Ar-Rahmah yaitu Kak Haidar Muhfid beserta jajarannya. Yang saya hormati imam kita yaitu Kak Dafa serta petugas-petugas sholat tarawih lainnya, serta para ustadz dan ustazah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan seluruh jamaah yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, kita semua sama-sama telah menyelesaikan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Dan semoga sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat atau salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Adapun saya berdiri di sini ingin menyampaikan materi yang sekedar untuk mengingatkan. Barangkali kita ini lupa, ya khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Materi kali ini masih sesuai dengan tema kegiatan program Ramadan Masjid Ar-Rahmah, yaitu yang bertemakan Al-Quran. Di sini sedikit dari saya mengenai i'jazul Quran. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang abadi. Tidak ada yang mampu menandingi dari zaman sebelumnya hingga zaman sesudahnya. Nah, i'jazul ini itu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mukjizat Al-Quran. I'jazul berasal dari kata a'jaza yang artinya melemahkan. Dan menurut Imam An-Nakhalil Al-Qattan, i'jazul Quran adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW kepada orang lain sebagai Rasul utusan Allah, kepada orang-orang Arab dengan melemahkannya, yaitu untuk menandingi dan menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Tujuan dari i'jazul Quran yang pertama, untuk orang-orang yang percaya dan beriman kepada Rasul, yaitu untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang memang belum percaya kepada Allah dan Rasul, i'jazul Quran ini, mukjizat Al-Quran ini, untuk yang pertama sebagai bukti nyata bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan yang kedua, Al-Quran adalah merupakan produk dari ilahi, bukan produk dari insani atau manusia. Dan yang ketiga, sebagai penentang hujah Rasulullah kepada orang-orang kafir pada saat itu. Sedikit kurang lebihnya macam-macam dari i'jazul Quran. Yang pertama, al-i'jazul balaghi, atau yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran dalam segi sastranya atau bahasanya.
Orang Arab itu sangat terkenal dengan sastranya, dengan syair-syairnya, dengan gaya bahasanya. Tapi ketika sastrawan-sastrawan Arab pada saat itu mengetahui Al-Quran, mereka sungguh terpesona dan kagum dengan bahasa sastra yang digunakan oleh Al-Quran. Seakan-akan Allah menantang seluruh sastrawan Arab pada zaman itu untuk membuat sastra atau bahasa seperti Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Ijazul Tashri'i, yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam segi hukum. Al-Quran ini merupakan kitab-kitab hukum yang sudah komprehensif, yang sudah sangat komplit, sangat konkret. Baik dari pokok akidahnya, hukum-hukum norma-norma sopan santun, hukum-hukum ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilm, atau kemukjizatan Al-Quran dalam segi ilmu pengetahuan. Banyak sekali isyarat-isyarat keilmuan alam yang berasal dari Al-Quranul Karim. Salah satunya berasal dari Quran surah Yunus ayat 5, bahwasanya di situ tertera cahaya matahari itu memancarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Dan yang keempat, Al-Ijazul Adadi, yaitu mengenai sistematis kata-katanya. Luar biasa. Keseimbangan kata-katanya itu sesuai. Contohnya keseimbangan kata antonim atau yang berbeda, berlawan kata. Contohnya al-hayah atau yang artinya hidup, dan juga al-maut yang artinya mati. Masing-masing dalam Al-Quran itu berjumlah sebanyak 145 kali. Masya Allah. Itu hanya sedikit mujizat-mujizat yang mungkin saya dapat jelaskan. Jadi adapun pesan dalam materi kali ini, kita seharusnya sebagai umat muslim itu bangga mempunyai mujizat Al-Quran yang abadi, yang memang tidak bisa ditandingi oleh kitab-kitab apapun, baik di zaman sebelumnya atau di zaman sesudahnya. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk lebih mencintai dan mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Apalagi sekarang kita ini berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini bukan hanya bulan Syahrul Syam, tetapi juga Syahrul Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Dan alhamdulillah juga Masjid Ar-Rahmah telah menggandeng Rumah Tahfiz As-Sulaimaniyah dalam membuat kegiatan Ramadan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran yang menerima semua usia. Ya, semua usia, baik dari adik-adik sampai ke orang dewasa. Di situ insya Allah kita akan mempelajari, membaca Al-Quran, memahami hukum-hukum tajwid, serta mengetahui cerita-cerita dan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.